Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tumanna khususan ila abaihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarrabin waswadi wa sallin khususin nasidatina wa thumma ila arwahina khususin sunan nabi masyikhina min ahli sunnati wal jamaah khususan ila jamaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal-bajiri wassalamualaikum. Wassalamualaikum ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kitab Syarah Tijanud Daruri karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang mana kitab ini merupakan penjelasan atau syarah daripada kitab Ar-Risalah lil Imam Al-Bajuri yang menjelaskan tentang disiplin ilmu akidah atau ilmu tauhid, lazim dikenal di kalangan pesantren juga dengan istilah ilmul kalam. Teman-teman yang punya kitab Syarah Tijanud Daruri dalam versi cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, silahkan dibuka di halaman ke-23 paragraf yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kalamu wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala laysat biharfin wala sautin. Wa yajibu, dan wajib hukumnya secara rasional menurut akal kita, bukan dalam pengertian wajib di sini adalah pengertian syariat, tapi wajib di sini yang dimaksud adalah wajib akli, yakni wajib secara rasionalitas kita. Sekali lagi kita ingatkan, wajib di sini bukanlah wajib dalam pengertian syariat atau wajib syar'i, yang mana wajib dalam pengertian syariat itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, lalu jika ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Bukan itu yang dimaksud wajib di sini. Tapi wajib yang dimaksud adalah wajib dalam pengertian akli, yakni wajib secara rasional. Apa itu wajib secara rasional? Yang dimaksud adalah kalau ada orang yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada, maka otomatis pikiran kita atau akal kita pasti akan menolak. Misalnya dalam hal ini disebutkan Allah wajib memiliki sifat kalam. Sehingga jika ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berkalam, maka pernyataan tersebut wajib ditolak oleh akal kita. Bukan semata-mata doktrin belaka, akan tetapi bisa kita buktikan secara rasional bahwa Allah betul-betul memiliki sifat kalam, sehingga Allah disebut sebagai mutakallim ya, atau mutakalliman. Nanti akan kita bahas di sifat yang terakhir, yang mutakalliman tersebut. Kalam di sini maknanya adalah berbicara, lazim dimaknai demikian. Tapi agar kita terhindar dari anggapan-anggapan bahwa yang dimaksud berbicara ini adalah dengan suara, dengan lafaz misalnya, bisa kita artikan kalam di sini adalah komunikasi. Jadi Allah adalah Tuhan yang maha berkomunikasi. Nah, gitu sajalah barangkali. Sehingga dengan terjemahan kalam di sini adalah komunikasi, mungkin akan meminimalisir anggapan-anggapan sebagian orang yang mengira bahwa berbicara atau kalam di sini adalah dengan suara ataupun dengan huruf. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kalamu, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Kalam maknanya adalah komunikasi.
Wahwa adapun kalam tersebut sifatun ialah sifat qadimatun yang qadim, qaimatun bidzatihi ta'ala yang berada pada zatnya Allah Ta'ala. Tentang sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala ini sudah kita jelaskan berkali-kali di pertemuan yang lalu, silahkan dicek di pembahasan sebelumnya. Cuman ringkasnya begini. Kenapa di sini disebut sifat? Kalam di situ disebut sifat untuk menunjukkan bahwa kalam itu bukanlah Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhan itu adalah zat, sementara kalam adalah sifat. Sifat tentu saja qaimatun bidzatihi. Nanti ini disebutkan qaimatun bidzatihi. Sifat tentu saja dia selalu qaimatun bidzatihi, akan selalu melekat. Bahasa gampangnya begitu saja. Sifat itu akan selalu melekat pada zat. Karena yang disebut dengan sifat adalah sesuatu yang ada pada zat, sementara yang disebut zat adalah sesuatu yang dilekati oleh sifat. Gampangnya seperti itu saja. Sementara qadimatun di sini yang dimaksud adalah tentu saja karena zatnya Allah tidak diciptakan, maka kalamnya Allah pun tidak diciptakan. Artinya pada saat zat Allah ada, oleh karena zat Allah itu tidak diciptakan, maka pada saat yang sama kalamnya Allah juga ada. Artinya Allah itu akan selalu berkomunikasi, akan selalu berkalam. Laisat biharfin wala sautin. Kalamnya Allah atau komunikasinya Allah, berbicaranya Allah itu laisat biharfin wala bisautin. Bukanlah dengan huruf, juga bukan dengan suara. Nah, ini berbeda ya. Ini perlu ditegaskan bahwa misalnya manusia, mulut adalah alat untuk berbicara. Oke, salah satu alat untuk berbicara adalah mulut. Kenapa saya katakan salah satu? Karena untuk makhluk saja hati pun juga bisa berbicara. Ya, hati ini juga bisa berbicara. Oleh karenanya tadi saya katakan bahwa kalam atau mulut ini adalah salah satu alat untuk berbicara. Oke, kita ambil satu contoh dari mulut saja. Mulut adalah alat untuk berbicara, sementara kalam itu sendiri atau bicara itu sendiri itu adalah hal yang lain. Sama seperti sama dan basar kemarin. Telinga adalah alat untuk mendengar, mata adalah alat untuk melihat. Sementara pendengaran itu sendiri bukanlah telinga. Penglihatan itu sendiri bukanlah mata kita. Pembicaraan itu sendiri bukanlah mulut kita. Jadi itu dua hal yang berbeda. Apa perbedaannya yang sangat jelas? Agar lebih jelas adalah kita jelaskan begini. Bahwa mulut adalah fisik, alat untuk berkomunikasi. Sementara bicara itu sifat, bukan fisik. Ya. Kemudian mata adalah alat untuk melihat. Ini adalah fisik mata ini. Sementara penglihatan itu sendiri dia bukanlah fisik, dia adalah sifat. Lalu telinga adalah alat untuk mendengar. Telinga ini fisik, sementara pendengaran itu sendiri adalah sifat. Oleh sebab itu sering kita jumpai misalnya ada sebahagian saudara kita yang mohon maaf misalnya memiliki telinga tapi tidak bisa mendengar. Kemudian memiliki mata tapi tidak bisa melihat, memiliki lisan atau mulut tapi tidak bisa berbicara. Itu menunjukkan bahwa tidak setiap sesuatu yang memiliki mata, telinga ataupun mulut itu bisa melakukan fungsinya masing-masing. Kenapa demikian? Karena antara alat dan fungsinya itu adalah dua hal yang berbeda. Sekali lagi, antara mulut dengan pembicaraan itu adalah dua hal yang berbeda. Mata dan penglihatan itu dua hal yang berbeda. Telinga dan mendengar itu adalah dua hal yang berbeda. Telinga itu fisik, mendengar itu sifat. Mata itu fisik, melihat itu sifat. Mulut itu fisik, berbicara itu sifat. Oke, jelas ya sampai di sini? Nah, maka ditegaskan di sini bahwa kalam di situ laisat biharfin wala sautin. Kalamnya Allah atau komunikasinya Allah, berbicaranya Allah itu bukan dengan huruf dan juga bukan dengan suara. Wahya munazzahatun anit taqaddumi wa ta'akhuri wa anil i'rabi wal bina. Mustahil, tentu saja tersucikan. Allah itu kalamnya misalnya memiliki permulaan atau akhir. Berbeda dengan makhluk. Pembicaraan makhluk atau ucapan daripada seorang makhluk seperti manusia ini
pasti memiliki awalan dan pasti memiliki akhiran. Misalnya saya mau mengungkapkan satu berita bahwa saya ini lapar dan pengen makan. Maka saya bilang, saya lapar. Oke, itu ucapan saya. Saya lapar. Maka dari kalam saya untuk menunjukkan saya mau makan, saya ucapkan saya lapar. Kalimat tersebut dari kata saya itu adalah kalimat permulaan dan berakhir dengan kata lapar. Sehingga ucapan saya lapar itu memiliki awalan dan memiliki akhiran. Kalamnya Allah tidak seperti itu. Wa anil i'rabi wal bina, kalamnya Allah juga tersucikan dan tentu saja itu mustahil kalau kalamnya Allah tersusun dari i'rab dan juga bina. I'rab itu I'rab itu perubahan di akhir kata. Seperti bismillahi. Kenapa kok bismi? Kenapa kok bukan bismu atau bisma? Terus bismillahi. Kenapa kok bismillahi? Kok bukan bismillahu atau bismillaha? Itu i'rab. Bina ini konstruksi bahasanya. Tersusun dari huruf-huruf misalnya. Ataupun di awal dengan ba, kemudian sin, kemudian mim, kemudian alif, lam, ha. Tidak seperti itu kalamnya Allah. Sama sekali kalamnya Allah ini berbeda dengan kalamnya makhluk. Wa anis sukutin nafsiyi bi alla yusirra fi nafsihi ta'ala al-kalama ma'al qudrati alaihi. Dan juga Allah tersucikan kalamnya tersebut dari hati yang diam. Seperti manusia ini kadang untuk tidak berbicara, dia menahan ucapannya dan ucapan tersebut ada pada hati. Sebaliknya juga ada yang dia berbicara melalui hati, tapi dia tidak berbicara melalui lisan. Ada pula yang hatinya malah tidak berbicara sama sekali, misalnya ngelamun, ya, bengong, misalnya seperti itu. Nah, Allah juga mustahil mengalami kondisi yang bengong seperti itu atau diamnya hati. Padahal bi alla yusirra fi nafsihi ta'ala al-kalama ma'al qudrati alaihi, padahal Allah mampu. Allah merahasiakan ucapannya padahal Allah mampu untuk berbicara. Mustahil Allah melakukan hal yang seperti itu. Kalamnya Allah tidak mungkin Allah rahasiakan sehingga Allah berdiam diri, tidak mungkin seperti itu. Jelas ya? Wa munazzahatun anil afatil batiniyah bi alla yaqdiru ala dzalika kama fi halil khursi wat tufuliyati. Dan juga tersucikan bagi kalamnya Allah, atau mustahil kalamnya Allah itu memiliki penyakit-penyakit batin, seperti Allah itu tidak mampu untuk berbicara sebagaimana halnya kondisi orang yang mohon maaf bisu misalnya, yang tunawicara. Allah tidak mungkin kalamnya itu memiliki satu kondisi yang error sehingga Allah itu tidak bisa berbicara. Yang mana tidak bisa berbicara atau bisu itu merupakan penyakit batin dalam manusia, ya. Padahal mulutnya ada, lisannya ada, tapi karena dia memiliki penyakit batin yang ada pada dalam dirinya sehingga dia tidak berbicara, itu disebut bisu. Nah, Allah tidak mungkin mengalami hal yang seperti itu. Atau watufuliyah, seperti kekanak-kanakan. Sebagaimana anak kecil itu dia bukan tidak bisa berbicara, dia bisa berbicara tapi kondisinya masih belum memungkinkan. Sehingga dia mau bilang kipas, bilangnya apa? Seperti anak saya ya bilang gitu, bilang kipas bilangnya apa? Kemudian bilang apa lagi? Bilang kucing apa? Semuanya dibilang apa semua. Nah, ini kondisi tufuliyah, kekanak-kanakan, yang mana dia bisa berbicara, cuman apa yang dia kehendaki dengan apa yang keluar dari mulutnya itu berbeda. Itu yang disebut dengan tufuliyah, sifat kekanak-kanakan. Mustahil Allah kalamnya seperti itu, tidak mungkin. Wa an jami'i sifatil kalamil hawadithi, dan mustahil pula tersucikan kalamnya Allah itu sebagaimana sifat daripada kalamnya makhluk. Sebagaimana makhluk berbicara, Allah tidak mungkin berbicaranya itu seperti makhluk. Titik sampai di situ. Itu perlu dipertegas di awal, ya. Bismillah.
wa huwa sifatun wahidatun. Sifat kalam ini merupakan sifat yang tunggal. Sifat kalam itu satu. Artinya tidak ada dua sifat kalam pada diri Allah, tidak mungkin. Kalamnya Allah itu satu, la ta'adduda fiha, dan kalamnya Allah tidak mungkin berbilang, tidak mungkin lebih daripada satu. Kalamnya Allah pasti satu. Lakin akan tetapi sekalipun kalamnya Allah itu satu, lahu aqsamun i'tibariyatun. Kalamnya Allah ini kalau kita nisbatkan pada pada satu kondisi-kondisi tertentu, seolah-olah itu ada berbagai macam. Lakin akan tetapi lahu, bagi kalamnya Allah, aqsamun, memiliki pembagian-pembagian i'tibariyatun yang sifatnya adalah apa i'tibariyatun itu? Yang sifatnya adalah i'tibariyatun itu hanya bisa kita pahami dan dia hanya ada pada pikiran kita. Itu yang dimaksud dengan i'tibariyah. Langsung saja ke contohnya. Famin haitsu ta'alluquhu bi talabi fi'lis shalah mathalan amrun. Nah, misalnya ketika kalamnya Allah itu berhubungan dengan perintah untuk melakukan sholat misalnya, maka permintaan Allah agar kita melakukan sholat itu disebut amrun atau amr, disebut dengan perintah. Allah meminta kita untuk sholat. Aqimus sholah misalnya. Allah berfirman demikian. Maka itu disebut dengan perintah. Apakah perintah itu kalam Allah? Tentu saja kalam Allah. Satu. Lalu yang kedua, wa min haitsu ta'alluquhu bi talabi tarkiz zina mathalan nahyun. Lalu kalamnya Allah kalau itu disandarkan kepada kalam yang tujuannya untuk meninggalkan perbuatan zina, misalnya apa itu? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah, dan seterusnya itu, wasa'a sabila. Nah, kalam Allah yang demikian itu disebut dengan nahyun, nahi. Nahi itu artinya larangan. Sekali lagi kita bahas yang pertama, kalau Allah meminta kita sholat, kalamnya Allah itu disebut perintah. Kalau Allah itu meminta kita untuk meninggalkan zina, maka kalam Allah itu disebut dengan larangan, nahi. Wa min haitsu ta'alluquhu bi anna fir'auna fi'lu kadza wa kadza, fi'lu kadza au fa'ala kadza au fa'ala kadza mathalan. Misalnya kalamnya Allah itu disandarkan kepada kepada Fir'aun yang dia melakukan ini dan melakukan itu misalnya, maka kalamnya Allah yang sedang membicarakan tentang Fir'aun yang melakukan ini dan melakukan itu disebut khobarun, khobar, berita, informasi. Wa min haitsu ta'alluquhu bi anna at-ta'i'a lahul jannatu wa'dun. Kalau kalamnya Allah itu disandarkan kepada orang yang telah melakukan perbuatan taat, yang mana orang tersebut nanti akan mendapatkan balasan surga misalnya, maka kalam Allah tersebut disebut dengan wa'ad. Apa itu wa'ad? Wa'ad ini adalah janji-janji baiknya Allah. Wa min haitsu ta'alluquhu bi annal 'asi yadkhulun nara wa'idun. Kalau kalamnya Allah itu disandarkan pada orang yang bermaksiat, yang mana orang bermaksiat tersebut nanti akan Allah masukkan ke dalam neraka, maka kalamnya Allah itu disebut dengan wa'id, ancaman. Oke, titik sampai di situ. Jadi totalnya ada 5 yang disebutkan di sini ini. Ada kalamnya Allah itu, ada kalanya berupa amr, perintah, ada berupa nahi, larangan, ada yang berupa khobar, informasi, ada yang berupa wa'ad, yakni janji baiknya Allah, dan juga ada yang disebut wa'id, yakni ancamannya Allah. Sekalipun kita tahu dalam kalamnya Allah itu ada kalanya perintah, larangan, informasi, janji dan ancaman, itu tidaklah menunjukkan bahwa kalamnya Allah itu ta'addud, kalamnya Allah itu berbilang, ada banyak, bukan.
Kalamnya Allah tetap satu karena apa? Amr atau perintah, larangan, informasi, ancaman, janji ataupun ancaman, kelima-limanya ini sama-sama disebut kalam. Dan kalam itu satu. Hanya saja kalam ini ketika disandarkan kepada permintaan untuk melakukan sholat disebut perintah. Ketika disebutkan untuk kalamnya Allah ini disandarkan untuk meninggalkan perbuatan zina disebut dengan larangan. Ketika kalamnya Allah ini disandarkan kepada Fir'aun yang melakukan ini dan itu, maka itu disebut informasi. Ketika kalamnya Allah ini disandarkan pada orang yang berbuat taat akan masuk surga, itu disebut dengan wa'ad atau janji. Lalu yang kelima, kalau kalamnya Allah ini disandarkan kepada orang yang berbuat maksiat dan dia akan dimasukkan ke neraka, itu disebut dengan wa'id, ancaman. Pada dasarnya itu tetap satu kalam. Sama dengan saya nih. Saya yang disebut Adnan ini satu. Tapi saya yang satu ini ketika disandarkan sebagai pria yang memiliki seorang istri, maka saya disebut sebagai suami. Ketika saya disandarkan kepada pria yang memiliki seorang anak, maka saya disebut sebagai ayah. Ketika saya disandarkan kepada pekerjaan saya yang mengajar di sebuah sekolah, misalnya Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di misalnya Singkawang sini di Usuluddin, maka saya disebut sebagai guru. Ketika saya disandarkan kepada saya mengajar di sebuah kampus misalnya, maka saya disebut sebagai dosen. Ketika saya disandarkan kepada orang yang sering berceramah kemudian membaca kitab kuning, maka saya disebut sebagai ustadz dan lain sebagainya. Nah, ketika saya disebut sebagai suami, ayah, guru, dosen, ustadz, ini hanya penyandaran saja, yang mana hakikatnya Adnan tetaplah satu orang. Oke, sampai di situ dipahami ya. Saya kira sudah jelas lah. Ila ghairi dzalika dan lain sebagainya. Wa yata'allaqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati kal ilmi. Sifat kalam ini dia berrelasi, berhubungan dengan segala perkara yang disebut dengan wajib, jaiz ataupun mustahil. Ini pentingnya kita mengetahui apa itu wajib, apa itu mustahil, dan apa itu jaiz. Oleh sebab itu di awal sekali dalam pembahasan kita ini membahas tentang hukum akal, yang mana hukum akal itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga adalah jaiz. Kita perlu tahu nih apa saja yang disebut wajib, apa saja yang disebut mustahil, dan apa saja yang disebut dengan jaiz. Kalau kita sudah tahu ketiganya ini, paham betul dan contoh-contohnya apa saja, kita bisa mengkategorikan segala sesuatu ini masuk dalam kategori yang mana, wajib, mustahil atau jaiz, maka akan sangat mudah ketika kita berbicara tentang hal ini. Kalamnya Allah itu berhubungan dengan perkara yang wajib, mustahil, dan juga perkara yang jaiz. Sebagaimana sifat ilmu. Sifat ilmu juga demikian. Berta'alluq dengan wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, tidak perlu saya ulang, silahkan nanti dicek di pembahasan sifat ilmu dalam channel ini ya. Lakin akan tetapi ta'alluqul ilmi ya lakin ta'alluqul ilmi ta'alluqun kisyafin wa ta'alluqul kalami ta'alluqu dalalatin. Akan tetapi ini perbedaannya antara sifat ilmu dan sifat kalam. Perbedaannya adalah ta'alluqnya sifat ilmu disebut dengan ta'alluq inkisaf. Apa itu ta'alluq inkisaf? Ta'alluq itu artinya hubungan, inkisaf artinya tersingkap. Dengan sifat ilmu Allah inilah, kalau kita mau bicara pakai bahasa fungsi dalam tanda kutip, fungsi daripada sifat ilmunya Allah adalah menyingkap segala sesuatu sehingga menjadi jelas bagi Allah. Segala yang ada di alam semesta ini, yang fisik ataupun non fisik, yang zahir ataupun yang batin, baik dia berupa benda padat ataupun benda cair ataupun hal yang apa saja itu, Allah mengetahui hal itu semua secara jelas dengan sifat ilmunya. Itulah yang disebut dengan inkisaf, tersingkap. Tersingkap ini dia terbuka sehingga tampak jelas, sehingga menjadi jelas segala sesuatu. Untuk lebih jelasnya silahkan dibuka di pembahasan sifat ilmu ya. Wa ta'alluqul kalami ta'alluqu dalalah. Sementara ta'alluqnya sifat kalam ini
disebut dengan ta'alluq dalalah. Ta'alluq ini artinya relasi, hubungan, dalalah artinya menunjukkan. Sekali lagi, dalalah artinya adalah menunjukkan. Jadi fungsi, kalau mau dikatakan demikian untuk gampang dipahami, fungsi daripada kalamnya Allah adalah untuk dalalah, untuk menunjukkan. Menunjukkan apa? Contoh nih, kita kasih ilustrasi yang gampang. Saya mencintai seseorang, misalnya. Bagaimanakah caranya agar perasaan saya ini diketahui oleh orang yang saya cintai, misalnya? Maka saya akan menunjukkan satu bukti bahwa saya ini adalah orang yang mencintai dia, misalnya. Maka saya ekspresikanlah rasa cinta saya sehingga tampak bagi yang bersangkutan itu bahwa saya mencintainya. Bagaimana caranya? Saya mengucapkan kalimat I love you, misalnya, atau aku mencintai kamu, misalnya. Ucapan tersebut I love you itu adalah dilalah atau dalalah, ya. Ini menunjukkan terhadap apa yang ada di dalam perasaan saya. Jadi tujuan saya mengucapkan I love you adalah untuk menunjukkan bahwa saya merasakan perasaan cinta kepada seseorang. Demikian pula kalau dia dengan ucapan dia tidak percaya, saya membuat satu jalinan komunikasi yang untuk menunjukkan bahwa saya mencintai dia. Dengan diajak makan, misalnya saya belikan bunga atau coklat, dan lain sebagainya lah. Atau saya belikan dia buku karena dia suka baca dan seterusnya. Nah, yang saya lakukan itu adalah kalam, komunikasi, ekspresi yang tujuannya adalah dalalah, menunjukkan bahwa saya mencintai dia. Nah, ketika Allah berkalam, kalam ini fungsinya, kalau boleh dikatakan fungsi sekali lagi, kalamnya Allah ini fungsinya adalah untuk menunjukkan sesuatu yang Allah kehendaki. Nah, titik sampai di situ. Semoga dipahami ya. Kalau tidak dipahami, diputar lagi videonya nanti. Wa ta'alluquhu bin nisbati mana tadi? Oh, oke. Sekarang kita titik sampai di situ ya. Sekarang kita lanjutkan. Wa ta'alluquhu bin nisbati li ghairil amri wan nahi. Tadi kan kita bahas tuh di atas bahwa kalamnya Allah kalau disandarkan kepada permintaan untuk menunaikan sholat disebut dengan perintah. Kalamnya Allah kalau dinisbatkan kepada permintaan Allah untuk meninggalkan zina disebut dengan larangan. Kalamnya Allah kalau dinisbatkan kepada Fir'aun yang melakukan ini dan itu disebut dengan informasi. Kemudian kalamnya Allah kalau disandarkan kepada perbuatan manusia yang taat kepada Allah akan dimasukkan kepada surga, itu disebut dengan janjinya Allah. Lalu kalau kalamnya Allah itu disandarkan kepada orang yang bermaksiat akan dimasukkan ke neraka, itu disebut dengan ancaman. Nah, itu kan ada 5 tadi itu. Lalu di sini dikatakan wa ta'alluquhu bin nisbati li ghairil amri wan nahyi. Jika kalamnya Allah itu disandarkan kepada selain amr dan nahi, disandarkan kepada selain perintah dan larangan, berarti apa? Berarti isinya ghairul amri wan nahyi di sini adalah khobar, wa'ad dan wa'id. Nah, ta'alluqnya Allah kalau disandarkan kepada khobar, wa'ad dan wa'id itu disebut dengan tanjiziyun qadimun. Nah, masalah ta'alluq ini sebenarnya tidak wajib diketahui ya. Karena agak butuh pikiran yang lebih, cocoknya untuk mahasiswa-mahasiswa atau yang sudah cukup umur dan sudah cukup usia untuk berpikir lebih lanjut. Kalau untuk pemula kurang cocok sebenarnya. Tapi tetap akan saya jelaskan, semoga dipahami. Kalaupun tidak dipahami tidak masalah, karena ini bukan perkara yang wajib. Saya akan tetap jelaskan dengan penjelasan yang mudah sebisa mungkin saya lakukan. Oke. Kalau kalamnya Allah itu disandarkan kepada khobar, wa'ad dan wa'id, yakni informasi, janjinya Allah dan ancamannya Allah, maka ta'alluqnya disebut dengan ta'alluq tanjizi qadim. Apa itu tanjizi qadim? Supaya gampang kita pahami makna perkatanya. Tanjizi artinya selesai, artinya sudah tuntas dia.
Qadim artinya tidak diciptakan. Jadi tanjizi qadim yang dimaksud di sini adalah kalamnya Allah itu sudah selesai membicarakan hal tersebut bahkan sejak qadim gitu loh. Ketika Allah berbicara tentang khobar, tentang wa'ad atau janjinya Allah, kemudian wa'id, ancamannya Allah, itu ta'alluqnya disebut tanjizi qadim. Pada saat, artinya begini, pada saat Allah ada, Allah memang sudah membicarakan tentang hal tersebut. Berbicara tentang kepada siapa? Ya Allah alam, kita juga tidak tahu. Artinya kan begini, bukan berarti ketika Allah belum menciptakan makhluk, Allah tidak berkalam. Tidak seperti itu. Berbeda dengan manusia. Manusia ini kan kalau ada objeknya baru kita bisa berbicara. Entah itu objeknya benda hidup ataupun benda mati. Kadang kita berbicara kalau ada manusia, sesama manusia ya, kita berbicara. Kadang berbicara dengan hewan, kadang berbicara dengan tumbuhan, kadang berbicara dengan buku misalnya. Yang penting ada objeknya, itu manusia atau makhluk. Tapi kalau Allah tidak menunggu ada objeknya, Allah itu sudah maha berkalam. Allah sudah maha berbicara. Ya bagaimana? Ya wallahu a'lam bishawab, kita juga tidak tahu seperti apa. Yang pasti karena kalamnya Allah ini qadim, maka harus kita katakan bahwa Allah itu sudah maha berbicara. Kenapa kalamnya harus qadim? Karena zat Allah itu sendiri juga qadim. Makanya di sini disebut dengan tanjizi qadim. Wa amma bin nisbati lahuma fa illam yushtarat fihi ma wujudul ma'muri wal manhiyyi fakadzalik. Sementara kalau kalamnya Allah ini dinisbatkan, disandarkan kepada keduanya, yakni perintah dan larangan, fa illam yushtarat, jika tidak disyaratkan fihi ma wujudul ma'muri wal manhiyyi, tidak disyaratkan untuk objek yang diperintah dan objek yang dilarang tersebut wujud, tidak disyaratkan untuk wujud objek yang diperintah dan larangan tersebut, fakadzalik, maka ta'alluqnya disebut dengan tanjizi qadim. Fakadzalik ini isinya adalah tanjizi qadim. Artinya begini, di awal itu yang pertama khobar, wa'ad dan wa'id itu tanjizi qadim. Sebelum makhluk ada atau bahkan memang misalnya sekalipun Allah menghendaki, katakanlah Allah menghendaki tidak menciptakan makhluk manapun, tetap Allah itu maha berkalam. Kalamnya Allah itu ketika disandarkan kepada khobar, wa'ad dan wa'id itu tanjizi qadim. Demikian pula kalau Allah berbicara tentang perintah dan larangan. Kalau perintah dan larangan tersebut tidak harus ada, katakanlah memang tidak diciptakan sama sekali, itu disebut dengan tanjizi qadim juga. Walhasil begini, baik perintah, larangan, janji, ancaman ataupun informasinya Allah, ketika semuanya belum ada, itu disebut tanjizi qadim gitu loh. Karena Allah berbicara itu tidak menunggu objeknya, berbeda dengan manusia, harus menunggu ada objek yang diajak bicara, entah itu objeknya tersebut yang hidup ataupun yang mati ya. Kalau Allah tidak, karena zatnya Allah qadim, maka sifatnya pun qadim. Salah satu sifatnya Allah adalah kalam, maka sifat kalamnya Allah itu sudah ada pada Allah bahkan sebelum segala sesuatu itu ada. Oleh karenanya Allah itu maha berbicara tanpa menunggu objek yang dibicarakan wujud terlebih dahulu. Oke, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, fa in istaratu fihi ma dzalika kana ata'alluqu fihi ma suluhiyan qadiman qabla wujudil ma'muri wal manhiyyi. Nah, sekarang begini nih. Saya baca dulu lah. Kalau objek yang diperintah dan yang dilarang tersebut disyaratkan untuk wujud, artinya dia nanti akan tercipta, maka sebelum objek yang diperintah dan dilarang tersebut tercipta, ta'alluqnya dari kalamnya Allah itu disebut dengan suluhi qadim. Gampangnya begini, manusia ini kan sekarang sudah tercipta. Artinya kalau kita bayangkan sebelum kita tercipta dulu, kalau kita bayangkan sebelum kita diciptakan, ketika kita tiada, kondisi pada saat kita tiada itu adalah menunjukkan bahwa kita nanti akan disyaratkan ada. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita ada. Oke.
Ketiadaan kita ini artinya kita belum diciptakan. Kondisi ini apakah menunjukkan ketika manusia belum diciptakan itu Allah lantas tidak maha berbicara? Allah tetap maha berbicara. Akan tetapi salah satu yang ingin Allah bicarakan kepada manusia, manusianya belum hadir, kalamnya Allah ini disebut dengan suluhi qadim. Nah, begitu gampangnya. Kemudian yang keempat, wa tanjizian hadisan, dan tanjizi hadis. Oh iya, suluhi itu artinya pantas ya. Artinya pantas. Jadi sekalipun manusia itu belum diciptakan, Allah itu tetap maha berbicara. Wa tanjizian hadisan, dan tanjizi hadis artinya ta'alluq tanjizi hadis ba'da wujudihima, setelah manusia, katakanlah manusia saja, manusia itu sudah muncul, sudah lahir, sudah wujud. Kalau manusianya belum lahir, lalu Allah berbicara tentang perintah dan larangan, maka ucapan Allah tentang perintah dan larangan kepada manusia yang belum terlahir itu disebut suluhi qadim. Sementara kalau manusia sudah terlahir, lalu Allah berbicara kepada manusia tentang perintah dan larangan, maka kalamnya Allah itu berta'alluq kepada manusia yang sudah wujud, itu disebut tanjizi hadis. Tanjizi artinya selesai, sudah terlaksana kalamnya Allah itu. Hadis artinya baru, karena manusianya baru. Titik sampai di situ. Kalau tentang ta'alluq ini tidak dipahami tidak masalah. Tapi kalau ingin dipahami coba itu diputar-putar lagi. Nanti bisa ditanyakan kalau belum paham di bagian yang mana. Fahuwa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala mutakallimun, zat yang maha berbicara, amirun, zat yang memerintahkan, nahin yang maha melarang, wa wa'idun dan yang maha memberikan janji, mutawa'idun dan memberikan ancaman, bikalamin azaliyin, dengan kalamnya yang azali, qadimin dan qadim, qaimin bidzatihi, dan dengan kalamnya yang ada pada zatnya Allah. La yusbihuhu kalamul khalqi, yang mana la yusbihu, tidak menyerupai hu pada kalamnya Allah, apa kalamul khalqi, kalamnya makhluk, yang mana kalamnya Allah tersebut tidak mungkin menyerupai dengan kalamnya makhluk. Kemudian falaisa bisautin, kalamnya Allah sekali lagi bukan dengan suara dalam bentuk apapun itu. Yahdutsu, yang mana kalam tersebut baru tercipta, min silali hawain, dengan rambatan udara seperti manusia ini ya. Suara yang kita dengar ini dia bisa terdengar oleh kita karena suara atau gelombang suara tersebut merambat pada udara. Ini sudah kita bicarakan di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, yang mana kita katakan bahwa di ruangan yang kedap udara tidak mungkin kita bisa mendengar sesuatu. Kenapa? Karena suara itu merambat pada udara. Demikian pula ketika kita di luar angkasa, yang mana di luar angkasa itu hampa udara, maka kita tidak bisa mendengar suara di luar angkasa. Kenapa? Karena tidak ada udara. Udara itu sifatnya merambat pada udara. Nah, kalamnya Allah tidak butuh merambat pada udara seperti halnya suara yang tercipta dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini, seperti suaranya manusia ya. Au istikaki ajsamin, atau suara yang dihasilkan oleh getaran dari benda-benda padat, benda-benda fisik. Contoh nih, tangan saya ini kan fisik, meja ini juga fisik. Ketika saya benturkan, ini yang disebut dengan istikaki ajsam, yakni getar yang dihasilkan oleh benturan fisik sehingga menghasilkan suara. Nah, ada suaranya kan? Nah, itu terjadi, suara tersebut muncul karena adanya getaran yang dihasilkan dari benturan tangan saya yang fisik dengan mejanya ini yang fisik. Suaranya Allah juga tidak seperti itu. Atau suaranya Allah, mohon maaf, kalamnya Allah itu tidak seperti itu. Wala biharfin, dan kalamnya Allah juga bukan berupa suara, bukan berupa huruf yang qati'u bintibaki syafatin. Bukan berupa huruf yang mana huruf-huruf tersebut akan terputus kalau kita menutup mulut, yang akan terputus dengan tertutupnya mulut.
kita berbicara, tentu dengan membuka mulut. Ketika susunan-susunan huruf yang keluar dari mulut kita itu, kemudian mulut kita tertutup, maka suara tersebut akan terputus, kan begitu? Misalnya nih, saya berbicara dengan mulut yang terbuka, tiba-tiba suara saya terputus karena mulut saya terdiam, tertutup. Nah, tidak ada suaranya kan? Nah, ini satu lagi. Au taharruki lisanin, atau karena bergeraknya mulut, bergeraknya lisan. Itu loh, ulama sampai meneliti dari mana sih suara itu bisa muncul. Bisa dari rambatan udara, bisa dari getar yang dihasilkan dari benturan benda fisik, bisa dari huruf-huruf yang keluar dari mulut, kemudian dari bergeraknya lisan dan seterusnya. Ini sampai meneliti ke sini para ulama ya. Titik sampai di situ. Wa Musa alaihissalam, sementara Nabi Musa alaihissalam sami'a kalamallahi, mendengar kalamnya Allah bi ghairi harfin, dengan tanpa huruf, wala sautin, dan dengan tanpa suara, kama yarul abroru dzatallahi ta'ala fil akhirati min ghairi jauharin wala aradin, sebagaimana halnya golongan orang-orang yang abror, yakni orang-orang yang sudah memiliki derajat abror ya. Mereka ini nanti di akhirat atau di surga bisa melihat zatnya Allah tanpa substansi dan tanpa aksiden. Kita lazimnya melihat sesuatu, yang kita lihat adalah aksiden, yang mana aksidennya itu dia pasti memiliki jauhar. Sementara ketika nanti kita melihat Allah di surga, Allah sendiri itu tanpa substansi dan tanpa aksiden. Kalau tidak dipahami tidak masalah, ini bukan hal yang wajib dipahami ya. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam mendengar kalamnya Allah tanpa huruf dan tanpa suara. Nah, salah satu penjelasan misalnya dari ulama Asy'ariyah, ini jelas menunjukkan sisi Asy'ariyahnya daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri atau Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Berarti beliau ikut ke Asy'ariyahnya. Kalau Asy'ariyah itu begini, Nabi Musa itu ketika berkalam kepada Allah, Nabi Musa tidak mendengar suara dan bukan mendengar huruf. Akan tetapi Allah ciptakan dalam diri Nabi Musa satu idrok itu apa ya? Satu pemahaman, katakanlah begitu, yang mana pemahaman tersebut menunjukkan kalamnya Allah. Tanpa huruf, tanpa suara. Jadi langsung kalam nafsi yang dipahami. Kalam nafsi itu apa ya? Kalam nafsi itu memang betul-betul kalamnya Allah. Nanti ada kalam nafsi yang betul-betul kalamnya Allah, ada kalam lafzi. Kalam lafzi ini berupa Quran itu loh, yang tersusun dari huruf-huruf. Nanti akan kita bahas apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Katakanlah di sini ada Quran yang berupa huruf, yang kalau kita baca menghasilkan suara. Nah, Asy'ariyah atau Asy'ariyah berpendapat bahwa Nabi Musa itu ketika berbicara dengan Allah bukan dengan kalam lafzi, tapi dengan kalam nafsi yang langsung dipahami oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa mendapatkan julukan kalimullah, orang yang berbicara kepada Allah. Sementara nanti Maturidiyah itu mengatakan bahwa Nabi Musa itu mendengar kalam yang berupa kalam lafzi ini, yang mana Allah berfirman, kemudian Allah berfirman itu bahasa gampang gini aja lah, diterjemahkan menjadi huruf ataupun suara, lalu terdengar oleh Nabi Musa dan dipahami, maka Nabi Musa tersebut dikatakan berbicara kepada Allah. Itu perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, di sini dijelaskan versi Asy'ariyahnya atau Asy'ariyah ya. Jadi di sini dikatakan Nabi Musa itu mendengar kalam Allah tanpa huruf dan tanpa suara. Oke. Kita lanjut dulu. Wadidduha, adapun antonim lawan daripada sifat kalam, wadidduha ai sifatil kalam, lawan daripada sifat kalam di sini adalah al-bukmu, tidak berbicara. Apa yang dimaksud
tidak berbicara di situ adalah wahwa al-khorsu, yakni bisu. Wal muradu bil bukmi, yang dimaksud dengan tidak berbicara di situ adalah adamul kalamin nafsi, yakni tidak adanya kalam nafsi, yakni kalam pada dirinya Allah, sawa ungkana bi afatin amla, entah itu karena adanya satu error, satu penyakit ataupun tidak. Fadakhala fihi as-sukut, termasuk di dalamnya adalah diam. Jadi tidak berbicara atau bisu di sini yang dimaksud adalah ketika Allah diam, tidak berbicara. Atau yang dimaksud dengan bisu atau tidak berbicara adalah memang Allah tidak berkalam sama sekali. Nah, gampangnya begitu saja. Wal muradu bil khorsi, adapun yang dimaksud dengan bisu di sini adalah afatun tamtana'u. Tamtani'u minal kalamin nafsi. Yang dimaksud dengan bisu adalah satu penyakit atau satu ketidaksempurnaan yang mana gara-gara hal tersebut Allah menjadi tercegah untuk berkalam. Allah tercegah untuk melakukan kalam yang mana kalamnya adalah kalam nafsi, kalam yang ada pada diri Allah itu sendiri. Wa mithaluhu fi syahidi. Kalau kita buat ilustrasi dalam realitas kebiasaan kita, misalnya ayyamna Allahu 'anil insani at-tafakkura. Misalnya Allah mencegah manusia untuk bisa berpikir. Berpikir dari manusia ini sebenarnya juga kalam. Misalnya dalam hati kita atau dalam pikiran kita terbesit ucapan, habis ini saya mau makan lah karena tadi buka puasa saya cuma minum teh, makan gorengan dan makan kolak, belum makan nasi. Setelah ini saya mau makan lah. Dalam pikiran saya terbesit seperti itu. Itu kan juga kalam juga sebenarnya. Nah, kalam yang ada pada dalam diri saya inilah yang disebut dengan kalam nafsi. Ketika Allah mencegah pikiran tersebut terlintas dalam pikiran saya, maka itulah situasi yang disebut dengan apa tadi? Dengan al-bukmu, yakni al-khorsu, yakni bisu, termasuk juga itu. Nah, Allah tidak mungkin mengalami yang seperti itu. Allah mengalami kekosongan kalam, tidak berbicara sama sekali, sehingga Allah disebut dengan al-bukmu bisu. Al-bukmu tidak berbicara atau al-khorsu bisu. Tidak mungkin Allah mengalami hal yang seperti itu. Fala yajri ala qalbihi kalamun nafsi. Maka ketika Allah mencegah manusia untuk bisa berpikir sesuatu, maka berlakulah pada di situ maka tidak berlakulah pada hatinya apa kalamun nafsi, yakni kalam nafsi. Wa'lam, ketahuilah anna kalamallahi ta'ala, bahwa kalamnya Allah ta'ala yutlaku alal kalamil qadimi al-qaimi bidatihi ta'ala wa alal kalamil lafzi al-makru. Ini penting nih, catatan nih. Ini kita berbicara tentang Quran sekarang. Wa'lam, ketahuilah annal kalama ta'ala, bahwa kalamnya Allah ta'ala yutlaku disebutkan alal kalamil qadimi al-qaimi bidatihi ta'ala. Kalamnya Allah itu bisa berupa, katakanlah begitu ya, kalam kodim, yang mana kalam kodim di sini yang dimaksud adalah kalam yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Itu disebut kalam nafsi atau kalam kodim bahasanya di kitab ini. Ada juga wa alal kalami lafzi, kalam lafzi. Kalam artinya ucapan, kodim itu artinya terdahulu. Kemudian kalam lafzi, kalam artinya ucapan, lafzi yang berupa lafat-lafat al-makru'i yang dibaca. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an yang sudah berupa tulisan berbahasa Arab yang tertulis di kertas, lalu ada covernya yang kalau kita baca menimbulkan suara. Nah, itu yang disebut dengan kalamul lafzi al-makru'. Bimakna annahu ta'ala, dalam pengertian Allah Ta'ala khalaqahu, Allah menciptakan kepada kalam lafaz tersebut atau kalam lafzi tersebut, walaysa li ahadin fi asli tarkibihi kasabun, yang mana ketika Allah menciptakan kalam lafzi yakni Quran tersebut, ketika Allah menciptakan Al-Quran tersebut, Quran itu pun tidak ada satupun manusia yang bisa membuat dengan susunan seperti Quran tadi itu. Kita jelaskan dulu ya sebelum kita lanjutkan. Jadi begini, kalamnya Allah itu
ada kalanya yang disebut dengan kalam nafsi, yakni sifat kalam yang ada pada zatnya Allah. Ini yang sedang kita bicarakan sebenarnya dari tadi. Lalu yang kedua, ada kalanya kalam lafzi. Kalam lafzi ini apa? Kalam lafzi ini ucapan yang berupa lafaz, yakni Quran yang tertulis di kertas ini. Kalau kita baca, menghasilkan suara, sebab dia adalah susunan-susunan huruf. Ini disebut kalam lafzi. Nah, kalam nafsi itu tentu saja qadim. Kenapa? Karena dia ada pada zatnya Allah Ta'ala. Karena zatnya Allah qadim, maka kalam Allah yang ada pada zatnya Allah juga pasti qadim. Sementara kalam lafzi yang berupa susunan huruf yang kalau dibaca memunculkan suara, itu disebut kalam lafzi. Kalam lafzi ini hadis, dia baru. Jadi Quran sebenarnya begini ya, ini perlu hati-hati dan perlu dipahami dengan baik agar tidak salah. Sebenarnya Quran kalau yang dimaksud adalah yang tertulis di kertas, sudah tersusun, lalu terkumpul mushaf-mushafnya tersebut, lalu diberi cover yang kita kenal dengan kitab Al-Quran itu. Kitab Al-Quran ini adalah kalam Allah yang disebut kalam lafzi, dan dia baru hadis, makhluk ini. Jadi Quran itu makhluk. Quran dalam pengertian lafatan itu makhluk. Dia bukan Tuhan. Dia bukan bukan kalam yang kita maksud yang ada pada zatnya Allah. Oke, dipahami ya? Tapi begini. Kalamnya Allah yang ada pada zatnya itu, bagaimana caranya agar sampai kepada kita? Maka Allah ciptakanlah bahasa yang kita kenal dengan istilah bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itu kemudian menjadi bahasanya Al-Quran, dan bahasa yang ada pada Al-Quran yang berupa bahasa Arab itu, kalau kita pahami betul-betul maknanya, makna tersebut sesuai dengan kalam yang ada pada kalamnya Allah. Dipahami ya? Oke. Saya sebenarnya agak pesimis kalau jelaskan ini secara untuk umum lah, agak pesimis, kecuali di kelas-kelas khusus ya. Cuman tidak masalah lah kita jelaskan. Kalam Allah ada yang disebut kalam nafsi, ada yang disebut kalam lafzi. Kalam nafsi inilah kalam yang qadim yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Ini yang tidak diciptakan, ini qadim. Lalu ada juga yang disebut kalam lafzi yang berupa Quran, berupa tulisan-tulisan yang kita ketahui sekarang itu terjilid dalam cover, itu disebut Quran yang disebut kalam lafzi. Nah, kalam lafzi ini dia terdiri bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang Allah pilih, sehingga kalau kita betul-betul pahami maknanya ini sesuai dengan kalam yang ada pada zatnya Allah. Paham ya? Nah, kalam yang ada pada zatnya Allah ini qadim. Sementara kalam lafzi yang berupa Quran, tulisan-tulisan yang kalau kita baca menghasilkan suara itu adalah makhluk. Oke, jelas sampai di situ ya. Lalu kita jelaskan lagi nih, baca lagi. Faman angkaru annama baina daffatail mushafi kalamullahi faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari bahwa ada salah satu yang tercantum di dalam mushaf tersebut, orang tersebut mengingkari bahwa ada salah satu ayat saja, salah satu kutipan kalimat saja yang terdapat dalam Al-Quran itu dia ingkari, faqad kafar. Maka dia sudah terjerumus dalam kekafiran. Jadi kita harus mengimani bahwa setiap kalimat yang ada pada Quran yang berupa lafaz tulisan tersebut itu semua adalah kalam Allah yang memuat maknanya tersebut sesuai dengan kalamnya Allah. Maka kalau kita mengingkari kalam tersebut, kita ingkari ini bukan kalamnya Allah, makanya itu disebut kafir. Karena tidak boleh kita mengingkari satupun yang ada di dalam Al-Quran. Illa ayyurida annahu huwas sifatul qadimah bidatihi ta'ala. Hal ini hanya saja berlaku bagi orang yang menghendaki bahwa yang dia ingkari dari Quran tersebut adalah bagian dari kalamnya Allah yang qadim.
Kan kita semua sepakat bahwa Quran yang berupa tulisan-tulisan itu yang terdiri dari susunan huruf yang kalau kita baca menghasilkan suara, ini kan kalam lafzi, itu makhluk. Yang mana tulisan-tulisan tersebut berbahasa Arab. Bahasa tersebut dipilih oleh Allah karena mewakili makna yang mana makna tersebut sesuai dengan kalamnya Allah. Kalau dia mengingkari kalam yang ada pada Quran tulisan ini, yang mana dia mencakup makna yang ada pada kalamnya Allah, kalau dia mengingkari itu maka dia dihukumi kafir. Wa ma'akaunil alfaz, ini penting nih. Oke, sekarang kita tahu bahwa kalam nafsi itu ada pada zatnya Allah, sementara kalam lafzi itu yang disebutkan di dalam Quran ini, yang tertulis dalam Al-Quran, dan itu makhluk. Oke, kita sudah paham itu ya. Wa ma'akaunil alfazi allati naqra'uha hadithatan. Sementara lafaz-lafaz yang kita baca itu jelas hadis, makhluk itu. Yang kita baca di Quran ini yang berupa tulisan-tulisan itu. Akan tetapi la yajuzu, tidak boleh ayyukola untuk dikatakan Al-Qur'anu hadithun, Quran ini baru. Ada orang bilang begitu, Quran itu baru. Illa fi maqamit ta'lim. Tidak boleh orang mengatakan Quran ini baru, tidak boleh kecuali di tempat belajar. Tiba-tiba di pengajian umum ya misalnya, lalu saya bilang, Quran ini Pak, Bu, Quran ini adalah hal yang baru, dia baru misalnya. Dia makhluk, Quran ini makhluk. Tidak boleh saya bilang seperti itu di tempat umum atau pengajian umum itu loh. Walaupun itu kan maqamut ta'lim kan, tempat belajar. Itu tidak boleh, berbahaya tuh. Maksudnya di sini maqamut ta'lim, tempat belajar yang khusus ya, tempat belajar yang khusus, memang betul-betul mengkaji secara secara intens, bukan hanya sekedar pengajian umum. Kenapa kok tidak boleh berbicara seperti itu? Tidak boleh berbicara bahwa Quran ini makhluk. Kenapa kok tidak boleh? Li'annal Qur'ana, karena sesungguhnya Al-Quran yutlaku ala sifatil qaimah. Quran itu sendiri, bukan yang ini ya, bukan yang tulisan, tapi Quran sebagai kalamnya Allah itu merupakan sifat yang eksis atau berada pada zatnya Allah Ta'ala. Ala sifatil qaimah bidzatihi ta'ala aidon. Lakin majazan, akan tetapi itu berupa majaz saja. Jadi lafaz Quran ini yang berupa tulisan-tulisan ini adalah majaz, metafor. Apa ya gampangnya? Bukan kalam yang sebenarnya. Kalam yang ada pada Quran ini adalah rangkaian kata, susunan-susunan kalimat yang berbahasa Arab, yang mana dia mewakili makna yang sesuai dengan kalamnya Allah yang ada pada zatnya. Makanya tidak boleh kita katakan kalam yang ada pada Quran, kita katakan di muka umum bahwa ini adalah makhluk, berbahaya. Itu untuk menghindari pemahaman orang-orang ketika kita bilang misalnya di pengajian umum atau di muka umum kita katakan bahwa Quran ini makhluk. Jangan dikatakan seperti itu, karena itu khawatir nanti muncul dalam pemikiran mereka, oh berarti Quran yang selama ini kita baca itu bukan kalamnya Allah ya, berarti itu makhluk. Oh, berbahaya jadinya seperti itu. Ini dia. Farubbama yutawahamu min itlaqi annal Qur'ana hadithun. Karena boleh jadi ketika kita bilang, oh ini Quran adalah makhluk, boleh jadi ketika kita bilang seperti itu nanti akan dipikirkan, akan dipahami, akan diasumsikan oleh orang-orang pada saat itu yang mendengar, yang mana mereka adalah orang awam. Mereka akan mengira bahwa Quran yang betul-betul Quran kalamnya Allah yang ada pada zatnya Allah, dia kira itu yang hadis, dia kira itu yang makhluk. Padahal yang kita maksud Quran di situ adalah Quran yang berupa teks lafaz-lafaz tersebut. An-sifatul qaimah bidzatihi ta'ala haditsatun. Nanti dia akan mengira bahwa Quran yang berupa sifat kalamnya Allah yang ada pada zatnya Allah, dia kira itu yang baru, padahal yang kita maksud adalah teksnya ini. Nah, berbahaya kalau kita baca, kalau kita bicara seperti itu di muka umum. Wa tahqiqu, adapun yang benar, annal madlulal alfazi allati naqra'uha ba'du madlulis sifatil qadimah.
faktanya adalah, yang benar adalah bahwa lafaz-lafaz Al-Quran tersebut dia adalah penanda. Quran ini lafaz-lafaznya itu menunjukkan, yang kita baca itu menunjukkan pada sebahagian apa yang ingin Allah bicarakan dalam kalamnya. Jadi kalamnya Allah kan tidak terbatas. Kalamnya Allah tidak terbatas. Nah, karena kalamnya Allah ini tidak terbatas, mustahil kalau kita katakan Quran itu adalah keseluruhan kalam Allah, ya sedikit sekali. Padahal kita tahu bahwa kitab-kitab terdahulu kayak Taurat, Injil, Zabur itu juga kalamnya Allah. Jadi jangan katakan bahwa hanya Quran inilah kalamnya Allah. Tidak, kalamnya Allah itu tidak terbatas. Nah, sebagian kalamnya Allah ini ada di Quran. Quran ini yang berupa teks, huruf, yang kalau kita baca menghasilkan suara, ini menunjukkan makna yang sesuai dengan apa yang ada pada kalamnya Allah yang di zatnya Allah tersebut. Lianna sifata tadullu ala jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilat. Karena sifat kalamnya Allah tersebut menunjukkan pada seluruh yang wajib, jaiz dan mustahil. Wal alfaz, sementara lafaz-lafaznya Allah itu allati naqra'uha yang kita baca, tadullu ala ba'di dzalika, hanya menunjukkan sebahagian kecil dari perkara yang wajib, jaiz dan mustahil. Titik sampai di situ semoga dipahami. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bukti-bukti dalil bahwa Allah memiliki sifat kalam. Lalu pertemuan berikutnya sekarang malam ke-27 ya. Besok malam ke-28 kita bahas dalil, malam ke-29 terakhir penutupan itu kita akan membahas qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman secara langsung ya. Langsung kita hatamkan bab uluhiyah. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk menghatamkan bab uluhiyah ini. Sementara bab nubuwah dan bab sam'iyah akan kita bahas di luar bulan suci Ramadan insyaallah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.